Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norliza Giamita Putri dari kelas D akan menjelaskan tentang pengertian prinsip-prinsip bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Depdiknas pada tahun 2006 mendefinisikan bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahan ajar adalah seperangkat materi yang menyimpulkan dan dapat membantu tercapainya tujuan kurikulum yang disusun secara sistematis dan utuh sehingga tercapainya lingkungan belajar yang menyenangkan, memudahkan bagi siswa maupun bagi guru yang mengajar. Tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Yang pertama, penyusunan bahan ajar. Menurut Depdiknas tahun 2008, tujuan penyusunan bahan ajar yakni yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Dan tiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Depdiknas tahun 2008, manfaat penulisan bahan ajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru yaitu yang pertama, dapat diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar yang menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khazanah atau pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran antar siswa dan antar guru yang mengajar. Selain adanya manfaat bagi guru, yaitu ada juga manfaat bagi siswa, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa lebih banyak mendengarkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Yang ketiga, siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Dari segi bentuknya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran, penyampaian informasi. Contohnya seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, terus wall card, terus ada foto-foto, gambar, atau serta dengan make-up. Yang kedua, ada bahan ajar dengar, yaitu atau program audio. Program audio ini mengutamakan suara atau menggunakan sinyal radio secara yang dapat dimainkan atau didengar oleh seorang siswa. Yang ketiga, bahan ajar pandang, dengar, atau audio visual, yaitu segala sesuatunya yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar gerak secara sekuensial, contohnya seperti video, compact disc, dan film. Bahan ajar media atau bahan ajar komputer. Bahan ajar komputer adalah berbagai jenis bahan non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Contohnya seperti multimedia atau hipermedia. Bahan ajar yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau tidak ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian SK dan KD. Cara termudah ialah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Prinsip pengembangan bahan ajar terbagi menjadi tiga, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya atau dengan adanya hubungan pencapaian SK dan KD. Cara mudah ialah
mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, prinsip konsistensi. Artinya, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga, ada prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan sehendaknya cukup memadai dalam membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru tersebut. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar menurut Dekdiknas. Yang pertama, memulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dan dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Yang kedua, pengulangan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik positif. Yang keempat, memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa atau motivasi yang tinggi untuk memperlakukan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam belajar. Yang keempat, mencapai tujuan. Yang kelima, mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa. Sekian materi yang saya jelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.